Bocah ini meledakkan pesawat hanya dengan ketapel. Serioza pulang tetapi ibu dan saudara laki-lakinya tidak ditemukan. Lari untuk hidupmu. Ternyata rumah anak laki-laki itu sudah habis terbakar. Serioza berlari ke dalam hutan yang dalam dan terus memanggil ibunya. Mama. Musuh masih tidak mengampuni Serioza, tapi bocah itu tetap hidup. Jika haus, Serioza minum air hujan, lapar, cari daun untuk dimakan. Dengan binatang buas, Serioza mengambil cabang sebagai senjata. Akhirnya Serioza pergi ke sungai untuk minum air. Ketika Serioza hendak pergi, dia menemukan 3 tentara musuh. Saat bersembunyi, Serioza melihat seekor ular. Dibanding musuh yang lebih jahat dari iblis, bocah itu memilih menutup mulutnya dengan tangan agar diam. 3 tentara musuh telah pergi. Serioza pergi ke sungai untuk mencari sisa makanan. Serioza lapar dan kelelahan. Bocah itu memandangi landak di sampingnya. Apa yang kamu cari? Kamu makhluk berduri. Lari dan peringatkan orang-orang kami. Serioza diam-diam pingsan lagi. Belakangan, 2 tentara patroli Soviet menemukan dan membawa Serioza ke barak mereka. Kuznetsov melihat bawahannya membawa kembali seorang anak, dan juga sangat terkejut. Sekarang Serioza takut bertanya kepada mereka. Maksudmu landak memberitahumu tentang aku? Kuznetsov saat ini juga dengan lembut menjawab bocah itu. Tentu saja, itu landak. Ketika Kuznetsov menanyakan nama Serioza, bocah itu mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Kamu adalah komandannya. Baiklah. Ketika tentara bertanya tentang orang tuanya, Serioza menangis. Segera di hati para prajurit memahami situasinya. Tapi di sini sangat berbahaya, jadi Serioza diatur untuk dibawa ke rumah sakit militer. Para perawat di sini patah hati melihat Serioza berlumuran luka. Jadi mereka sangat sabar dan lembut dengan bocah itu. Bahkan Kuznetsov tanpa sadar tersenyum di sisi Serioza. Serioza ingin menyentuh pistol itu, dan Kuznetsov memberikan pistol itu kepada bocah tanpa peluru itu. Saat Kuznetsov pergi, perawat Katia memintanya untuk menahan Serioza di barak, tetapi ditolak. Ini bukan tempat untuk anak-anak. Bocah ini memohon landak. Tanpa diduga, bocah itu diselamatkan oleh tentara. Serioza seperti cahaya bidadari yang menerangi para prajurit. Tapi seorang anak tidak boleh berada di medan perang. Ketika para prajurit mengetahui bahwa Serioza akan dikirim ke panti asuhan, mereka segera mengirim delegasi Egor untuk meminta agar Serioza dipertahankan, karena semua orang menyukai bocah itu. Kuznetsov menolak, tetapi orang yang paling tidak tega meninggalkan Serioza adalah dia. Keesokan harinya, Serioza mengucapkan selamat tinggal kepada Komandan Kuznetsov sambil menangis. Kuznetsov memberi Serioza senjata kayu sebagai hadiah untuk bocah itu. Serioza memeluk Kuznetsov lagi dan berkata, "Aku sedang menunggumu, takut kau dibunuh." Kedua pernyataan ini sangat menyentuh hati Kuznetsov. Dia menyadari bahwa para prajurit telah menjadi tumpuan Serioza. "Dengar, apakah kamu ingin menjadi anakku? Bisakah saya?" Para prajurit segera membuatkan Serioza 1 set baju besi. Serioza mengenakan seragam barunya dan berlari mengitari barak. Pesawat musuh menjatuhkan bom, dan Serioza langsung dibawa ke parit. Ini pertama kalinya Serioza mengalami perkelahian. Setelah itu, Serioza melihat para prajurit menderita kerugian besar. Dia sangat mengkhawatirkan Kuznetsov. Bocah itu berlarian menanyakan tentang kondisi Kuznetsov. Pada saat itu kata seorang dokter, "Serioza sudah menjadi tentara, jadi jangan mengganggu orang." Serioza berlari untuk membantu tentara yang terluka itu minum air. Ketika Serioza datang untuk membantu seorang prajurit yang terluka, dia meminta bocah itu untuk membacakan surat dari rumah. Serioza, agar tidak mengecewakan prajurit yang terluka itu, berbicara dengan lantang. Untuk membuat para prajurit yang terluka lebih bahagia, Serioza bahkan berdiri dan menyanyikan sebuah lagu. Digambarkan pada foto yang memudar. Diambil belum lama ini. 5 prajurit, mereka masih muda seperti anak-anak. Mereka adalah pahlawan perang. Kemudian Serioza berharap komandan akan mengatur tugas untuknya. Jadi bocah itu akan menjadi tukang pos yang dikirim dari rumah tentara. Ketika mereka melihat bahwa tukang pos untuk mereka adalah Serioza, para prajurit sangat senang. Tapi untuk mendapatkan surat dari bocah itu, mereka harus berdansa. Sekarang Serioza telah belajar menjadi seperti petugas patroli. Serioza menggunakan teropong untuk mengamati kaki di padang rumput. Maka Serioza segera melaporkan hal ini kepada para prajurit. Para prajurit tidak percaya, tetapi tetap pergi ke tempat yang ditunjuk oleh bocah itu. Mereka menempatkan Serioza di samping dan saya pergi untuk memeriksa. Akhirnya mereka menangkap 2 musuh, dan Serioza menemukan seorang pembawa pesan.
Ketika dia kembali ke barak, Serioza melaporkan bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Bocah itu tidak menyebutkan bahwa dia menemukan dua musuh. Namun musuh melancarkan serangan ke barak Serioza. Di langit penuh bom, bocah 6 tahun pemberani membawa amunisi ke garis depan. Serioza selalu hadir tepat waktu di mana para prajurit membutuhkan mereka. Para prajurit buru-buru menyuruh bocah itu untuk segera kembali ke ruang komando untuk menghindari masalah. Tapi Serioza tetap ingin tinggal di sini untuk membantu para prajurit. Prajurit Sergei, dengarkan perintahku. Ya Pak. Serioza mendengar seorang tentara mengatakan saluran telepon terputus. Kuznetsov dan Serioza keluar untuk memperbaiki saluran telepon. Seorang tentara memimpin di depan. Anak laki-laki itu mengikuti. Tiba-tiba, Serioza mengetahui bahwa tentara yang pergi memperbaiki terkena peluru. Tanpa insiden, Serioza menyatukan kabel itu, jalur komunikasi telah dipulihkan. Mereka juga dibantu oleh bala bantuan dan meraih kemenangan. Tidak lama setelah pertempuran ini, Kuznetsov diperintahkan mundur ke belakang. Di tengah jalan, mobil tanpa sengaja mengaktifkan ranjau, seorang tentara tewas. Ayah angkat Serioza, Kuznetsov, juga terluka. Tapi mereka bersikeras untuk terus berjalan. Setelah sampai di ruang komando, Serioza meminta untuk diberi misi. Tugas anak laki-laki kali ini adalah memeriksa perbekalan dan perlengkapannya. Setelah itu, Serioza dipeluk oleh para prajurit, yang bahkan mengambil coklat untuk diberikan kepada bocah itu untuk dimakan. Tapi Serioza dengan tegas menolak mereka. Saat ini, Serioza pergi untuk mengecek situasi. Karena tidak bisa menulis, anak itu meminta kapten perusahaan yang berdiri di sampingnya untuk membantunya mencatat. Anak laki-laki itu menyerahkan laporan ujian. Menyelesaikan ujian, Jenderal Meshersky juga harus memuji Serioza. Malam itu, bocah itu hendak berjalan-jalan ketika musuh menjatuhkan bom tiba-tiba menyerang. Serioza bersembunyi di parit, sementara Kuznetsov terkubur di bawah ledakan. Serioza ingin menyelamatkan Kuznetsov tapi tidak bisa. Bocah itu meminta bantuan. Untungnya dia bisa menyelamatkan Kuznetsov pada akhirnya. Melihat ayah angkatnya penuh luka, Serioza menangis. Kuznetsov menghibur bocah itu. Perang usai, Serioza meninggalkan medan perang bersama tim. Keberanian Serioza di medan perang juga diakui sang jenderal. Bocah itu dianugerahi medali dan menjadi prajurit sejati.